Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh salama tasliman katsiran ba'd. Wa qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taban lima jitu bihi. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Seorang ulama membaca ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Al-yawma di dalam hari ini, hari di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, saya Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi majma' di waktu itu 124.000 di Arafah. Rasulullah SAW tanpa speaker, tanpa pengeras suara, orang yang mendengar paling jauh dengan orang yang mendengar di depan itu sama di waktu itu. 124.000 lebih. Berapa kali ini dia makan Allah Subhanahu wa taala? 2 kali ini. Jauh. Tapi orang yang mendengar di paling di belakang dengan di paling depan itu sama mendengarnya. Allah telah mengumumkan haji wada, hajatul Islam, haji Islam dan hajatul balagh. Haji masalah balagh, tabligh. Di waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ala hal balaghtu, setelah bersama-sama menerangkan ini, ala hal balaghtu, apakah saya setelah menyampaikan, tanya kepada majma', kepada para sahabat. Bala ya Rasulullah, laqad ballaghta risalah wa addatal amanah wa nasahtal ummah. Benar ya Rasulullah, kau telah menyampaikan risalah, kau telah menyampaikan amanah, dan kau telah menasihati umat. Maka Rasulullah tanya lagi, ala hal balagh itu apakah saya telah menyampaikan? 13 tahun Rasulullah di Mekah, 10 tahun di Madinah ini untuk menyampaikan risalah, tablighur risalah. Apakah saya telah menyampaikan? Karena menyampaikan ini merupakan tugas dari Allah SWT kepada Rasulullah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikanlah apa saja. Ma ini makrifat seperti nakiroh, apa saja yang diturunkan. Maka tidak ada satu huruf pun yang disimpan oleh Rasul tidak disampaikan. Semua disampaikan. Maka jelas para sahabat, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kau telah menyampaikan risalah, kau telah sampaikan amanah, dan kau telah nasihati umat. 3 kali Rasulullah kayak gitu. Setelah itu Rasulullah memberikan komando, ala fal yuballighi syahid minkumul ghaib. Ketahuilah yang berada di sini agar sampaikan kepada yang belum ada di sini. Yang berada di sini, kata Rasulullah, 124.000 sahabat
sampaikan kepada yang tidak berada di sini. Maka dikatakan 124.000 sahabat ini yang mati di Mekah hanya sekitar 4.000, di Madinah 10.000, 110.000 ini bertebaran ke seluruh alam untuk menyampaikan apa yang dari Rasulullah SAW. Maka kita niatkan yang berada di sini untuk menyampaikan kepada yang tidak berada di sini. Semua insya Allah niat menikah. Al-yawma akmaltu, di dalam hari ini Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata ulama tadi, kalau agama ini sempurna, maka petugasnya juga sempurna. Maka Rasulullah ini manusia yang sempurna. Rasulullah ini adalah manusia yang sempurna. Paling ganteng adalah Rasulullah. Matanya paling indah mata Rasulullah. Kupingnya paling indah kuping Rasulullah. Alisnya paling indah alis Rasulullah. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah ini paling indah. Wajahnya paling indah wajah Rasulullah. Sampai dikatakan wajah Rasulullah ini lebih ganteng daripada wajah Nabi Yusuf. Lebih ganteng. Tapi wajahnya Nabi Yusuf ini seperti rembulan, bulan. Kalau wajah Rasulullah ini seperti matahari. Gantengnya diselubungi oleh kewibawaannya. Idza ra'ahu badihatan habah. Kalau orang melihat Rasulullah juluk-juluk, tiba-tiba lihat Rasulullah bisa ndredeg, gemetar. Idza ra'ahu badihatan habah. Ada seorang melihat Rasulullah dengan tiba-tiba maka gemetar. Maka Rasulullah mengatakan, hawin alaik fa innama ana ibnu qurasyatin ta'kulul qadid. Redakanlah hatimu, saya ini hanya anak perempuan Quraisy yang makan dendeng. Makan dendeng. Dendeng itu apa? Dendeng di waktu itu tidak diberi tidak diberi apa-apa, hanya turahan. Karena dimakan nggak habis, daging itu makan nggak habis, tidak diberi bumbu, langsung dijemur. Hanya karena masalah tidak habis dimakan, maka dijemur dendeng itu. Saya ini hanya kayak gitu untuk meredakan supaya jangan. Inilah maka Allah SWT. Wajah paling ganteng wajah Rasulullah. Nanti pandangan paling tinggi juga pandangan Rasulullah. Yang secara lahiriah paling indah, tajamnya juga paling tajam. Pendengaran paling tajam adalah pendengaran Rasulullah. Otak paling cerdas adalah otak Rasulullah. Sampai kepada organ tubuh di dalam, jantungnya paling indah jantung Rasulullah. Paru-parunya paling indah paru-paru Rasulullah. Tulangnya paling indah tulang Rasulullah. Darahnya paling indah darah Rasulullah. Sifat kejantanannya paling jantan adalah Rasulullah. Nah, ini doa Allah SWT. Segala yang hubungan dengan Rasulullah. Orang paling cerdas. Kemarin saya mendengar Maulana Sa'ad, ilmu seluruh manusia ini kalau dibanding dengan ilmu Rasulullah, ilmu seluruh manusia termasuk para anbiya ini hanya 1%. Ilmunya Rasulullah 99%. Jadi apa yang dengan dari Rasulullah ini semuanya benar, semuanya baik, semuanya tanpa tetapi. Dari Rasulullah semuanya baik. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u hulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annama hulikta kama tasha'u. Wa ajmalu minka, lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah. Lam tara qattu aini, mataku belum pernah melihat sama sekali. Wa ahsanu minka, lebih tampan daripada engkau ya Rasulullah. Lam talidin nisa, manusia perempuan tidak akan ada yang bisa melahirkan. Paling ganteng, paling tampan, paling ini, paling itu dalam segala sesuatu. Engkau diciptakan ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tidak ada cacatnya sama sekali. Seakan-akan kau diciptakan seperti kehendakmu sendiri.
Syair ini mulai Hasan bin Sabit, seorang sahabat, sampai sekarang tidak ada yang menandingi syair ini indahnya. Paling indah syair untuk ngalam Rasulullah, untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang ganteng kayak gitu mengatakan, tidak sempurna iman kalian sehingga saya Rasulullah lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, daripada seluruh manusia. Ini ada satu asbabul wurud, sebab urutnya hadis. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada seluruh manusia kecuali diri saya sendiri. Masih lebih cinta pada dirinya sendiri daripada dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman kalian sehingga saya lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia termasuk diri sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada daripada seluruh manusia termasuk diri saya sendiri. Al-an ya Umar, kok baru sekarang wahai Umar? Kok baru sekarang? Ada yang mengatakan sekarang sudah sempurna iman kalian. Ini dong, bagaimana kita menanamkan cinta? Cinta ini kalau cinta imaniyah bisa ditanamkan. Kalau cinta syahwaniyah, ini doma Allah SWT, kalau nggak lihat nggak bisa cinta. Seperti hewan itu, ayam jantan lihat ayam betina langsung cinta. Kambing jantan melihat kambing betina langsung cinta karena melihat. Tapi kalau cinta imannya, walaupun tidak melihat, tapi kita mendengar sifat-sifatnya Rasulullah, kita mendengar akhlaknya Rasulullah, kita mendengar ininya Rasulullah, maka bisa kita tanamkan cinta sama Allah SWT. Kalau dalam masalah cinta ini sama Allah SWT, saya teringat seorang pemuda yang cinta perempuan, sangat bercinta, sehingga syair-syairnya dihafalkan oleh para ulama, ditulis di dalam kitab-kitabnya. Walau qila lil majnuni laila wa maslaha turidu amid dunya wa ma fi zawayaha laqala hubarun min turabini aliha ahabbu ila nafsi wa asfali balwaha. Kalau ditanyakan kepada Majnun Laila, engkau lebih senang pada Laila, bertemu dengan Laila, atau lebih senang dunia seisinya? Satu pertanyaan, kau lebih senang bertemu Laila atau lebih senang dunia seisinya? Dia mengatakan, tidak mengatakan saya lebih senang bertemu Laila, tidak. Terlalu jauh antara bertemu Laila dengan dunia seisinya, terlalu jauh bandingannya, bukan bandingan. Maka dia mengatakan, hubarun min turabini aliyah, debu-debu yang berada di sandalnya Laila lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Dibanding dengan debunya saja, saya dengan senang debunya, debu yang berada di sandal, gedibal bahasa Jawanya itu, gedibalnya Laila lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Dunia seisinya bagi orang cinta nggak mempunyai arti apa-apa sama Allah SWT. Bagi orang bercinta, Ro'al majnunu fil baida'i kalba fajarra lahu minal ihsani zaila falamuhu ala makana minhu waqalu kam anal dal kalba naila qala da'ul malamata inna aini ra'adhu marratan fi haylaila. Majnun melihat anjing di dalam satu pelataran, satu tempat, maka dia berbaik-baik dengan anjing ini, dilus-lus, diberi makan. Maka dicaci maki oleh kaum, oleh orang banyak. Falamuhu ala makana minhu. Berapa kau ini memberi berbaik-baik dengan anjing ini? Habis berapa kau ini? Sudah berapa hari, berapa bulan berbaik-baik dengan anjing ini? Maka dia mengatakan, Daul malamata, enggak usah kami dicaci maki di dalam masalah anjing ini. Karena mataku pernah melihat anjing ini sekali dalam pelatarannya Laila. Anjing sekali dalam pelatarannya Laila ikut dicintai. Bagaimana seharusnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka cinta kepada Rasulullah ini bisa ditanamkan, menanamkan satu cinta kepada Rasulullah.
Bagaimana dulu itu para sahabat cintanya pada Rasulullah SAW. Ada dua peristiwa yang sahabat ini sangat gembira sekali. Pertama adalah peristiwa diwajibkannya sholat. Para sahabat ini diwajibkan sholat itu malah gembira sekali, karena bisa hubungan langsung dengan Allah Ta'ala, bisa bercengkerama dengan Allah Ta'ala. Sebetulnya di dalam sholat itu kita ada dialog cengkerama dengan Allah Ta'ala. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamdani abdi, hambaku muji pada aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab tapi kita enggak dengar Allah menjawab. Majadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara hambaku dengan antara aku. Ihdinas siratal mustaqim. Semua yang saya diminta hambaku akan saya berikan. Jadi waktu diwajibkan sholat itu malah senang, gembira. Kalau kita ini masya Allah ada baru enak-enak ada orang azan, subhanallah kayak berat sekali itu. Kita harus jamaah, tapi walaupun berat tetap jamaah saja sama Allah SWT. Yang kedua adalah di waktu ada A'rabi tanya pada Rasul, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Maka Rasul tidak mendengar. Ada yang mengatakan Rasul mendengar tapi nggak senang, ada yang mengatakan nggak mendengar. Setelah Rasulullah selesai dalam ceritanya, maka Rasul tanya, siapa yang tanya tentang kiamat tadi? Saya ya Rasulullah. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Saya nggak siap apa-apa ya Rasulullah. Hanya saya ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Saya tidak ada persiapan apa-apa. Hanya saya ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, engkau bersama yang kau cintai. Engkau bersama yang kau cintai. Kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah bersama Rasulullah. Kalau cinta pada sahabat, bersama dengan sahabat. Walaupun amal kita kecil, tapi kalau kita cinta pada Rasulullah, maka nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat sangat gembira dengan hadisnya. Peristiwa ini menggembirakan sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kita berusaha cinta pada Rasulullah? Tapi kalau ditanya, apakah kita ini cinta pada Rasulullah? Kalau kita katakan iya, itu kebohongan. Nah, masa ngaku cinta di taskil 4 bulan saja nggak berangkat? Ngaku cinta tapi 4 bulan nggak berangkat. Kalau mengatakan nggak cinta ini murtad, waliyadzubillah. Maka ya kita cinta tapi sesuai dengan Allah. Tapi kalau kau cinta pada Rasul, pada istri, lebih cinta pada Rasulullah. Kau cinta pada Rasul, pada harta, lebih cinta pada Rasulullah. Harus kayak gitu. Bohong nggak bohong, pokoknya lebih cinta pada Rasulullah. Dan ternyata kalian meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak untuk pergi ke sini nih untuk menanamkan cinta pada Rasulullah SAW. Ini doa Allah SWT. Maka hadis ini doa Allah SWT. Sampai saya pernah mendengar orang yang ikut usaha ini besok akan dibersamakan dengan sahabat radhiyallahu anhu. Seorang ulama dari Pakistan, orang lama. Orang yang ikut usaha ini akan dibersamakan dengan sahabat radhiyallahu anhu. Saya di waktu mendengar percaya saja. Tapi setelah saya terpikir, ternyata karena kita cinta pada sahabat, insya Allah kita akan bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum. Hari-hari bicara 6 sifat sahabat, hari-hari 6 sifat sahabat, cerita sahabat, kita baca hayatus sahabat, kita baca sahabat. Jadi insya Allah kita akan bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum. Dan sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Cuma kata ulama yang lain, apakah kalau kita bersama sahabat kita senang, bangga, tapi apakah nggak malu? Sahabat ditanyai, berapa yang kau kurbankan untuk agama? Maka sahabat mengatakan, saya tebas leher saya untuk agama, saya tebas tangan saya untuk agama, habis harta saya untuk agama, habis umur saya untuk agama. Gantian kita ditanyai, apa yang kau kurbankan untuk agama?
Saya 3 hari untuk agama, saya 40 hari untuk agama. Apakah nggak kena malu kita sama Allah SWT? Maka kita niatkan minimal 4 bulan itu minimal. Kalau kurang dari minimal itu berapa sama Allah SWT? Itu paling rendah 4 bulan itu. Ini doa Allah SWT. Bagaimana sahabat cintanya pada Rasulullah SAW? Ada seorang sahabat doa Allah SWT mempunyai satu rambutnya Rasulullah. Mas sahabat mengatakan, rambut ini lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Hanya rambut, tapi rambut ada hubungan dengan Rasulullah, lebih disukai daripada dunia seisinya. Apa arti dunia seisinya banding rambutnya Rasulullah SAW? Hanya rambut, tapi ada hubungan dengan Rasulullah. Karena cintanya pada Rasulullah, rambutnya pun ikut dicintai. Sekarang kalau ingin kemana-mana, ingin lihat rambutnya Rasulullah hampir nggak bisa. Ada hanya satu di Turki. Tapi kalau dijual, dibeli berapapun nggak akan terbeli. Tapi ada yang lebih tinggi nilainya daripada rambut Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah lebih tinggi daripada rambut Rasulullah. Rasulullah berkorban untuk sunnah Rasulullah, bertungkus lumus, menahan segala penderitaan untuk sunnah Rasulullah. Maka doa Allah SWT, sunnah yang lebih tinggi. Maka man ahya sunnati inda fasadi ummihi mati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di waktu rusaknya umatku, maka pahalanya 100 orang mati syahid. Maka Allah SWT 100 orang mati syahid. Karena sunnah Rasulullah tinggi, lebih tinggi. Allah. Ada seorang sahabat yang karena satu peristiwa dia membunuh orang kafir waktu perang Badar. Maka anaknya orang kafir mengatakan, kalau dia itu tertangkap akan saya siksa. Singkat cerita, siapa yang bisa menangkap dia akan saya beri 100 unta. Maka diusahakan bagaimana ada orang secara licik bisa menangkap dia, diberi 100 unta. Singkat cerita, orang ini dipicis, disiksa di luar tanah haram, digaret dengan pedang. Orang datang lagi garet dengan pedang, orang datang lagi garet dengan pedang. Dia disiksa kayak gitu, tidak sekaligus dibunuh, tidak, sebelum dibunuh disiksa dulu, garet dengan pedang, garet dengan pedang. Satu saat Abu Sufyan tanya, wahai Khubayb, apakah kau ingin Muhammad menggantikan kau di sini dan kau kembali ke keluargamu? Diingatkan pada Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, saya tidak ingin Rasulullah ditusuk duri, saya dikembalikan pada keluarga saya. Saya tidak ingin Rasulullah ditusuk duri. Jadi walaupun kami disiksa apa saja demi Rasulullah, maka saya rela untuk disiksa demi Rasulullah. Maka kata ulama, setelah begitu disiksa nggak terasa sakit, karena teringat Rasulullah. Disiksa sudah nggak terasa sakit karena teringat Rasulullah. Nah, setelah disiksa nggak sakit, ya dibunuh saja. Dibunuh langsung surga dengan Allah SWT. Inilah doa Allah SWT, bagaimana cinta sahabat pada Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang sahabat ini yang rindu pada Rasulullah, setiap hari rindu. Akhirnya sahabat ini mengeluh, ya Rasulullah, saya ini setiap hari rindu kepada engkau. Nanti kalau saya mati, engkau meninggal dunia, walaupun saya juga masuk surga, tapi kalau kau surga tingkat tinggi, saya surga rendahan. Bagaimana kalau saya di surga tidak melihat engkau ya Rasulullah? Walaupun masuk surga, tapi kalau nggak melihat Rasulullah, ini kayak kurang enak itu. Ampang, kosong surga ini kalau tidak ada Rasulullahnya. Insyaallah. Inginnya sahabat ini karena ingin bersama Rasulullah di surga ini. Kalau masalah bidadari, masalah gedung-gedung itu masalah sepele itu, maka Allah SWT. Bagaimana bisa melihat Rasulullah? Maka Rasulullah diam saja, diam. Akhirnya turun ayat, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini bersama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala.
bersama yang telah diberi nikmat, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Maka orang ini gembira akan bersama Rasulullah, gembira. Maka bagaimana kita merindukan Rasulullah? Rindu, walaupun belum pernah melihat orangnya itu bisa rindu. Rindu pada Rasulullah, senang pada Rasulullah, ingin menghidupkan Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ke seluruh alam ila yaumil qiyamah. Menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah ke seluruh alam ila yaumil qiyamah. Insyaallah semuanya insyaallah. Mu'adz bin Jabal seorang pemuda diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman. Ya Mu'adz, engkau pergi ke Yaman. Padahal semuanya Rasul ini cinta pada Mu'adz, dan Mu'adz cinta pada Rasulullah. Rasul cinta pada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk. La tad'anna dubura kulli sholatin. Jangan meninggalkan setelah salat Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya senang pada engkau ya Mu'adz. Ini hadis ini musalsal sampai kepada saya. Jadi Mu'adz bilang sama muridnya, saya cinta pada engkau, saya ini hibuk, jangan meninggalkan setelah sholat Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muridnya Mu'adz mengatakan pada muridnya lagi, saya cinta pada engkau, jangan tinggalkan setelah sholat Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis musalsal di mana dari Rasulullah sampai sekarang ini, ana uhibbukum, saya senang pada kalian, jangan tinggalkan sama sekali setelah sholat baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah cinta pada Mu'adz dan Mu'adz pun cinta pada Rasulullah. Tapi cinta Mu'adz pada Rasulullah ini tidak mengurangi perjuangan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ditaskil ke Yaman. Bukan, ya Rasulullah, saya cinta engkau ya Rasulullah, biar saya di sini saja. Oh tidak. Laksanakan apa yang suatu mau berangkat Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, mungkin engkau sudah tidak melihat saya lagi. Nanti kalau engkau pulang dari Yaman tidak melihat saya, mampirlah di kuburan saya. Maka Mu'adz menangis, saya tidak akan berjumpa dengan Rasulullah lagi, saya tidak akan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi walaupun berat kayak apa, dia tinggalkan. Jadi Mu'adz ini meninggalkan Madinah bukan berat meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan dunia. Tapi beratnya Mu'adz ini adalah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau meninggalkan dari Madinah, nanti meninggalkan Rasulullah, nggak bertemu lagi dengan Rasulullah, maka Mu'adz berat sekali. Tapi walaupun berat ini berangkat maka Allah SWT. Kalau kita ini masih masya Allah ditaskil meninggalkan anak istri, hanya anak dan istri itu masih akan bertemu lagi. 4 bulan lagi bertemu itu, Mas. Mu'adz ini berat. Tapi Mu'adz tetap berangkat sama Allah SWT. Dan benar setelah Mu'adz pulang ke Madinah, sudah enggak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Mu'adz berziarah di kuburan Rasulullah SAW sambil menangis maka Allah, karena meninggalkan yang dicintainya. Abdullah bin Rawahah, Rasulullah menunjuk 3 orang yang menjadi komandan. Komandannya Zaid bin Harithah, kalau meninggal maka diganti Ja'far bin Abi Thalib, kalau meninggal maka diganti Abdullah bin Rawahah. Ada seorang Yahudinya letuk, ini kalau dia nabi maka 3 orang ini akan meninggal semua. Maka Abdullah bin Rawahah, ini pasti nabi, maka saya akan meninggal. Saya akan meninggal, ini pasti nabi. Maka Abdullah bin Rawahah ini ditaskil menuju ke Mu'tah. Sebelum berangkat dia ingin melihat Rasulullah yang terakhir dan mendengar khutbahnya Rasulullah yang terakhir. Karena sudah merasa mau meninggal, maka dia ingin melihat Rasulullah yang terakhir dan mendengar khutbahnya yang terakhir. Maka dia menunggu khutbah Jumat. Waktu khutbah Jumat Rasul melihat, loh, Abdullah bin Rawahah masih di sini. Kapan ditaskil ke Mu'tah itu? Ya Rasulullah, saya punya kuda yang cepat. Nanti saya akan bisa menyusul mereka dalam setengah hari. Saya akan melihat engkau yang terakhir, mendengar engkau yang terakhir. Kau punya kuda yang cepat, bisa. Kau tahu berapa kau ketinggalan dengan mereka? Setengah hari ya Rasulullah. Wallazi nafsi Muhammad biyadi, demi zat yang
diri Muhammad di tangannya, kau ketinggalan 500 tahun. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun, maka setengah hari sama dengan 500 tahun. Ini Mu'adz bukan untuk ketemu istri yang terakhir, ketemu anak yang terakhir. Ingin ketemu Rasulullah yang terakhir, melihat Rasulullah yang terakhir, mendengar khutbahnya yang terakhir. Tapi Rasulullah enggak senang engkau ketinggalan 500 tahun. Bagaimana kalau kita sekarang sudah datang ini enggak daftar sama Allah SWT? Ketinggal berapa ribu tahun kita ada sama Allah SWT? Masya Allah. Lain orang yang daftar dulu dengan daftar sekarang. Lain sekali. Yang sekarang daftar dengan besok daftar, lain sekali. Rasulullah mengatakan pada Khalid bin Walid, di waktu itu ada satu pertentangan perbedaan sedikit antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid jenderal terkuat sepanjang sejarah. Di depan Rasulullah ada perbedaan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Sesuatu. Maka Rasulullah dalam memberikan satu nengai istilahnya, wahai Khalid, biarkan sahabat saya. Kalau kau bersedekah, sahabat saya ini bersedekah separuh sok, dengan engkau bersedekah satu gunung, lebih besar sahabat saya ini. Hanya ketinggalan berapa tahun Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman katakan atas tahun 1 Hijriah, Khalid ini 6 Hijri. Abdurrahman bin Auf ini pada pertama Rasulullah diutus. Khalid setelah Hudaybiyah 13 sama 6 tahun, sekitar ketinggalan 19 tahun. Ketinggalan 19 tahun ini sudah jauh sekali. Bagaimana kalau kita dengan sahabat radhiyallahu anhum? Jauh itu sama Allah SWT. Maka bagaimana kita cinta pada Rasulullah, cinta pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai dikatakan ini adalah kereta api terakhir. Usaha agama ini kereta api terakhir. Kereta api gerbong pertama adalah Rasulullah dengan para sahabatnya. Kita ini gerbong terakhir. Dan setelah ini nggak ada kereta api lagi. Maka diinjak, didupak, disepak, diapa-apakan, dikentutin, domelin, jangan turun. Istiqomah di dalam usaha ini, insya Allah. Jangan turun. Kalau turun nanti jalan kaki. Jalan kaki ya menuju surga, masya Allah sulit sekali. Tanya nggak ada yang ditanyai. Belasak sampai neraka. Ini kereta api terakhir kata ulama. Maka masya Allah. Dan maka Allah SWT, Allah memberi nikmat kepada kita ini. Kepada kita ini derasnya lebih deras daripada hujan yang deras setiap saat. Jadi kita wajib syukur kepada Allah SWT. Derasnya nikmat Allah Ta'ala, nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, kita untuk menghitung-hitung saja nggak bisa, apalagi membayarnya. Untuk menghitung secara global, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung satu demi satu nikmat Allah Ta'ala, maka tidak akan terhitung. Secara global saja nggak terhitung, apalagi satu persatu. Ini itu nggak bisa, apalagi untuk membayar. Untuk membayar satu nikmat mata nggak terbayar, nikmat kuping nggak terbayar, nikmat otak nggak terbayar. Tapi doa Allah SWT kita cukup dengan alhamdulillah, nikmat dengan lisan. Deras, lebih deras daripada hujan yang deras setiap saat. Tapi nikmat ini bertingkat-tingkat. Tingkat pertama, nikmat paling rendah adalah nikmat keduniaan. Nikmat keduniaan nikmat paling rendah. Saking rendahnya nikmat keduniaan sampai orang-orang kafir pun diberi nikmat keduniaan. Musuh-musuh Allah Ta'ala diberi nikmat keduniaan. Kita punya tetangga yang gak senang pada kita, sering menggunjing kita, sering menghina kita. Tapi tetangga yang sering menghunjing, menghina ini minta sampah. Pak, minta sampah ya? Oh ya silakan. Semua Pak? Oh ya semua silakan. Karena kita nggak senang pada sampah, tetangga yang gunjing menghina ini minta sampah kita berikan. Coba Pak minta 100.000 saja Pak. Apa? Hari-hari gunjing minta 100.000. Nggak boleh. Begitu pula Allah Ta'ala nggak senang pada dunia, maka orang-orang kafir minta dunia diberi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Tapi akhirnya kita sudah Islam pun masih paling senang pada dunia ini.
dunia ini masih disenangi, Masya Allah. Padahal nikmat paling rendah itu. Memang seperti anak kecil anak kecil rebutan dari presiden, nggak akan. Anak kecil ya rebutan permen, Masya Allah. Permen diambil, nangis, minta itu, diganti kertas dilewat, enggak itu saja. Nggak tahu kalau kertas ini adalah kertas cek kalau dicairkan bisa untuk membeli pabrik permen. Kertas cek kalau cairkan bisa membeli pabrik permen, tapi kita malah ingin permennya saja. Subhanallah, begitulah kita ini, Masya Allah. Nikmat paling rendah rebutan. Nikmat yang lebih tinggi nanti saya terangkan. Nikmat yang kedua adalah nikmatnya kesehatan. Nikmat kesehatan lebih tinggi daripada nikmat keduniaan. Orang punya Jakarta seisinya dengan seluruh gedungnya, bahkan Jawa seisinya, Indonesia seisinya, dunia seisinya, tapi sakit nggak bisa kentut. Habis itu nama Allah SWT. Nggak berarti apa-apa dunia seisinya itu. Subhanallah, kita bisa kentut, Masya Allah. Coba kalau nggak bisa, bayangkan nggak bisa. Mata kita ditusuk duri 1 mili saja. Aduh. Nggak pernah orang ditusuk duri matanya. Alhamdulillah mata satu masih sehat. Alhamdulillah mata yang sehat. Alhamdulillah masih sehat. Enggak. Aduh. Nikmat kesehatan lebih tinggi daripada nikmatnya keduniaan. Tapi apa yang lebih tinggi daripada nikmat kesehatan? Yaitu nikmat agama. Nikmat agama lebih tinggi daripada nikmat kesehatan. Orang sakit paru-paru paling-paling meninggal mati, sakit jantung paling-paling mati, sakit perut paling-paling mati. Tapi kalau sakit agama paling-paling masuk neraka. Jangan paling-paling, berat sungguhan maka Allah SWT. Panas sungguhan. Orang paling nikmat di dunia ini maka Allah SWT kalau sudah masuk neraka sedikit saja sudah lupa semua itu nikmat-nikmat di dunia ini. Kau dulu di dunia berapa tahun? Saya hanya sehari atau separuh hari saja. Pernah mendapatkan nikmat? Belum pernah di dunia ini. Masya Allah, rekoso terus kalau sekarang jadi kayak gini. Sama kalau. Tapi sebaliknya, orang yang di dunia ini walaupun rekoso seperti apa, tapi masuk surga sebentar saja sudah lupa semua dengan rekoso di dunia ini, dengan kesusahan di dunia ini. Kau pernah di dunia? Ya pernah susah di sana? Enggak pernah. Saya mulai di sana senang terus. Seperti orang kerja sehari, kerja berat sekali. Kerja sehari berat sekali. Pada sore hari diberi 100 juta. 100 juta aja. Besok mau kerja lagi, mau? Enggak lelah? Enggak. Masya Allah, karena 100 juta ini Masya Allah bisa jadi lupa semua. Masya Allah, ini coba kalau. Jadi nikmat itu, padahal dunia ini nikmat yang sedikit, yang sementara, yang remeh sekali. Dunia ini coba kalau SWT satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Maka dunia yang 60 tahun ini hanya 2 jam kurang lebih. Bahkan kalau satu hari akhirat sebanding dengan 50.000 tahun, fiyaumin-kana miqdaru 50 alfasanah, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Nama Allah SWT. Coba bisa dihitung dengan kalkulator. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun, 50.000 kali 360, 18 juta hari. Untuk memudahkan dibagi. 1 jam akhirat dibagi 24 sama dengan 750.000 hari. 750.000 bagi 60, 12.500 hari. Dibagi lagi 360 sama dengan 2 menit 8 sama dengan 34 tahun. 34 tahun 8 bulan. 1 menit akhirat sama dengan 34 tahun 8 bulan. 1 menit akhirat. Maka sebetulnya umur kita ini baru 1 menit, 1,5 menit. Belum ada yang 2 menit maka Allah SWT, sedikit sekali. Tapi 2 menit, 1 menit yang akan menentukan selama-lamanya. Selama-lamanya berapa tahun? Selamanya berapa tahun? Kalau tanya itu salah pertanyaan. Berapa tahun?
Kalau masih berapa tahun belum selama-lamanya untuk Allah SWT. Selama-lamanya itu Masya Allah 1 menit 2 menitnya akan menentukan selama-lamanya. Maka hidup ini Masya Allah sangat berarti. Sangat berarti. Nikmatnya iman Masya Allah lebih tinggi daripada nikmatnya iman adalah nikmatnya usaha agama. Nikmatnya usaha agama, maka sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Sepagi sepetang lebih baik dari dunia seisinya. Harga dunia kira-kira berapa seisinya? Saya mulai dulu sampai sekarang tanya belum ada yang mau jawab. Dan nggak bisa mengira-ira berapa. Nah, kau kerja 100 tahun untuk memberi satu kecamatan di Jakarta tidak terbeli. Tapi kerja dengan Allah sepagi sepetang lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Maka nikmat yang paling besar ini doa Allah SWT jangan kita tinggalkan. Apapun yang terjadi, pokoknya dakwah. Masya Allah. Apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang penting dakwah. Dakwah. Tapi dakwah dengan cara Rasulullah, bukan dakwah asal dakwah saja. Goyang dakwah, nggak ada itu Rasulullah goyang dakwah. Masya Allah. Dakwah dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang paling penting. Jauh dengan nikmatnya hanya dunia, nikmatnya hanya kesehatan, nikmatnya hanya agama. Usaha agama paling tinggi. Memang usaha agama bagian dari agama, tapi bagian yang paling penting, bagian yang paling tinggi. Ini adalah Ummul Hasanat, induknya daripada seluruh kebaikan-kebaikan. Ummu Sunan, induknya daripada seluruh sunnah Rasulullah. Maksud hidup Rasulullah ini dakwah. Rasulullah diutus bukan hanya untuk ini, untuk itu, tapi untuk mendakwahkan agama. Dunia gelap gulita di waktu itu. Allah hanya mengutus seorang Rasulullah saja. Dan salah satu orang ini bukan diberi, ini pedang sakti, silahkan kau dakwah dengan pedang sakti ini. Ini pasukan, silahkan kau, tidak. Engkau dakwah dan doa, doa dan dakwah. Rasulullah hanya diberi doa dan dakwah saja. Tapi walaupun satu orang, dunia gelap gulita, Allah ngutus satu orang tapi dakwah terus, maka sekarang agama tersebar ke seluruh alam. Maksud hidup Rasulullah. Ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Makan, minum ini keperluan saja. Keperluan itu apa? Seperti mamanya kita punya rumah ya. Maksud punya rumah ini senang-senang dengan keluarga. Keperluannya WC. WC ini keperluan saja. Kalau rumah nggak punya WC, terus mau 1, 2 di mana? Di sofa, di tempat tamu atau di tempat tidur? Nggak lucu semua. Harus ada WC. Tapi WC ini sederhana saja. Bukan rumahnya sederhana, WC-nya indah. WC-nya indah, rumahnya sederhana. Nanti telepon di WC, surat kabar di WC, tidur di WC. Di WC terus, mau tidur di WC. Nggak lucu itu nama Allah. WC-nya yang sederhana. Memang harus. Kita itu punya urusan dunia ini harus. Tapi bukan urusan dunia habis-habisan untuk masalah dunia saja. Dunia ini Masya Allah, kita yang sebentar sedikit. Bagaimana cari dunia ini dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asal cari dunia saja. Dunia ini cuma Allah SWT di tangan, jangan di hati. Ada seorang ulama yang mengatakan, Allah mangzi dunya min qalbi wa la tanziha min yati. Ya Allah, copotlah dunia dari hati saya, tapi jangan dicopot dari tangan saya. Dunia ini di tangan, jangan di hati. Dunia ini seperti air laut. Kita pakai kapal. Air laut itu memang kita berjalan di atas dunia, di atas air, tapi jangan air masuk dalam kapal. Kalau air masuk kapal tenggelam. Kalau dunia ini di tangan, jangan di hati. Kalau dunia kok di hati, ini singgasananya Allah. Singgasananya Allah. Maka hati ini hanya Allah Ta'ala saja. Kalau mamanya di dalam singgasana ada babinya, ada babi, raja silahkan duduk bersama babi. Masih cukup raja. Enggak mau raja. Babi
Hilangkan dulu, baru nanti bisa duduk di situ rajanya. Dunia kecintaan dunia ini dihilangkan dulu, nanti Allah Ta'ala akan masuk di dalam hati kita. Masya Allah, akan selalu teringat pada Allah Ta'ala terus. Kita punya kambing, punya anak. Kita punya kambing, punya anak. Tahu-tahu anaknya sakit, kambing dijual untuk anak, bener gak? Bener. Kambing jual untuk. Sekarang gantian, kambingnya yang sakit, anaknya dijual untuk kambing, bener nggak? Masya Allah. Kok ada-adanya orang menjual anak untuk kambing, itu ada-ada. Kita punya dunia, punya agama. Tahu agama sakit, dunia dijual untuk agama, bener nggak? Bener. Sekarang gantian, dunianya sakit, nisab ditinggalkan untuk dunia. Ini seperti orang jual anak untuk kambing, Allah SWT. Mau jual kambing atau jual anak? Ini ada Allah SWT. Di dalam usaha agama ini, seperti tadi pesankan pada Pak Cecep, paling penting adalah masalah akhlak. Di dalam usaha kita ini, waktu di sini, waktu di jalan Allah, paling penting di dalam masalah akhlak. Rasulullah SAW ini dalam dening Allah Ta'ala bukan kecerdasannya, bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad pada akhlak yang tinggi. Khuluqin azim, akhlakun hasanah, akhlakun karimah, akhlakun azimah. Rasulullah ini akhlak yang azim, akhlak yang besar maka Allah SWT. Dikatakan di dalam dakwah ini ada dua senjata. Senjata yang nampak di mata dan senjata yang enggak nampak di mata. Senjata yang nampak di mata itu taklim, kitab taklim. Taklim itu senjata kita. Kalau dai nggak punya buku taklim ini nggak bawa senjata, maka Allah SWT. Bukan kompor. Kompor itu bukan senjata. Kompor itu hanya keperluan saja, maka Allah SWT. Bukan orang dakwah, apa itu namanya? Senjatanya kompor. Enggak, itu keperluan. Senjatanya buku taklim. Senjata yang nggak nampak di mata, akhlak. Akhlak ini senjata yang nggak nampak di mata. Bukan kita ini dakwah dengan pokoknya habis-habisan, dengan bom, dengan ini, dengan itu, wah malah lari semua. Masya Allah. Dengan akhlak yang bagus. Sholat orang kafir nggak melihat, syahadat nggak melihat, puasa juga nggak bisa dilihat, zakat nggak boleh diberikan orang kafir, haji juga di Mekah nggak boleh orang kafir lihat. Tapi yang dilihat oleh orang kafir adalah akhlaknya orang Islam, akhlaknya para dai-dai. Mulai di sini, bagaimana kita mempunyai akhlak yang baik. Enggak apa-apa dirinya susah-susah supaya orang lain senang. Itu akhlak azimah. Enggak apa-apa dirinya susah supaya orang lain senang. Akhlak hasanah itu dia tidak memberi kebaikan, kita memberi kebaikan. Ini hasanah. Kalau akhlak karimah itu dia nyerikkan kita malah menyenangkan dia. Dia nyerikkan kita, tahu ya, melukai kita, menyusahkan kita malah menyenangkan dia. Ini akhlak karimah. Kalau akhlak azimah itu kita menyusahkan dirinya untuk dia yang menyusahkan kita. Dia susahkan kita, malah kita susahkan dirinya untuk dia. Itu akhlak azimah. Maka akhlak ini sangat penting bagi dai-dai ini. Maka di sini maunya ada kekurangan, ada antri di dalam masalah 1 mau 2, kita boleh ngalah. Monggo jenengan bisik. Untuk masalah makan kita boleh ngalah. Seperti tadi dikatakan bahwasanya yang datang ini semuanya adalah orang yang mempunyai dakwah di sini. Yang datang kemudian adalah orang lain, adalah tamu-tamu kita. Maka bagaimana kita menghargai pada tamu-tamu kita? Kita adalah yang punya. Kita ini jangan merasa kita tamu, minta dihargai, minta dihormati. Jangan. Kita ini yang punya. Maka orang lain adalah tamu kita. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa iman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah kawannya. Bagaimanapun yang datang di sini nih sudah peringkat 4 tadi, maka Allah, bukan hanya iman tapi sudah dai. Seorang dai ini masya Allah sudah dikatakan dalam khutbah tadi seperti raja, nanti akan jadi raja di akhirat. Dai ini raja, lebih daripada raja. Kalau satu raja itu hanya kekuasaannya satu kerajaan saja, tugasnya satu kerajaan. Seorang kades, maka bayarnya sedikit, fasilitasnya sedikit, karena kades.
nanti bupati lebih tinggi dari kades, nanti gubernur lebih tinggi lagi, nanti presiden, masya Allah, karena kekuasaan satu negara maka fasilitasnya lebih banyak, upahnya lebih banyak, ininya lebih banyak. Serendah-rendah dai lebih tinggi daripada raja. Karena rajanya satu kerajaan, satu Indonesia saja, dai seluruh alam. Masya Allah. Pikir dai ini seluruh alam. Seorang raja hanya 5 tahun, seorang presiden 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Dai pikirannya ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Presiden hanya memikirkan di atas bumi, dai di bawah bumi, di atas langit, surganya dipikirkan semua. Masya Allah. Maka kawan-kawan kita ini calon-calon raja, atau sekarang sudah jadi raja. Sekarang ini, masya Allah, itu pikirannya sudah seluruh alam ila yaumil qiyamah. Orang calon surga di dunia sudah hina. Orang mau naik ke gunung, belum sampai puncak gunung sudah dingin. Orang mau naik gunung, belum sampai puncak gunung sudah dingin. Orang mau ke laut, belum sampai laut sudah kena terpaan angin laut. Orang mendekat kepada api, belum sampai api sudah tambah panas. Orang mau masuk neraka, di dunianya susah. Di dunianya sudah susah. Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Para siapa melengos daripada mengingat Allah Ta'ala, maka kehidupannya dalam keadaan susah. Kalau Allah mengatakan susah, kira-kira susah beneran enggak? Enggak usah kira-kira, pasti mereka itu susah. Jadi sebenarnya kasihan mereka itu susah semua. Tapi sudah mau masuk neraka, di dunianya sudah susah lagi. Hidupnya orang kafir ini hanya menunggu siksaan neraka saja. Hidupnya orang kafir, malaikat sudah siap-siap untuk apa itu, menghancurkan orang kafir ini. Sekali mati begitu terus. Kan kasihan, sudah dunianya susah, akhiratnya susah lagi. Tapi orang Islam yang sungguh-sungguh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah Ta'ala hati tenang, tentram, senang, jaya dan bahagia. Jadi maka doa Allah SWT, bagaimana setiap manusia ini nanti ikut dakwah. Dimulai dari umat Islam dulu. Kita menunggu tertibnya masyayikh, jangan ngawur. Kita harus mengajak umat Islam supaya dakwah, umat Islam supaya dakwah. Kata Maulana Yusuf, kalau umat Islam ini 50% saja, lebih 50%, separuh lebih sholatnya jejak 5 waktu, orang kafir akan masuk Islam tanpa didakwah. Orang Islam ini 51%, sholatnya jejak jamaah, orang kafir akan masuk Islam tanpa diajak, tanpa didakwah. Tapi sekarang ini umat Islam banyak yang enggak sholat. Padahal as-sholatu fil Islam karrosi fi jasad. Sholat di dalam Islam seperti kepala di dalam jasad. Kita pernah melihat orang tanpa tangan masih hidup, pernah melihat orang tanpa kaki masih hidup, pernah orang melihat tanpa mata masih hidup. Tapi pernahkah melihat orang tanpa kepala masih hidup? Enggak ada. Kalau ada orang tanpa kepala hidup, wah itu hantu gentayangan, lari semua. Sekarang ini banyak umat Islam yang enggak punya kepala. Maka orang kafir enggak berani masuk Islam karena di dalam Islam banyak yang enggak punya kepala. Termasuk mungkar paling besar ini meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama, barang siapa sholat, mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Kita punya masjid, masjidnya punya tiang. Lalu ada orang bawa kampak 10 orang. Oh silakan masuk Pak, mau apa? Saya mau menghancurkan tiang-tiang masjid ini. Oh silakan Pak, itu hak asasi Bapak. Kok ada hak asasi untuk menghancurkan tiang-tiang masjid itu? Apa Pak? Mau menghancurkan tiang-tiang masjid ini? Langkai dulu mayat saya. Kalau saya sudah mati baru Bapak seenaknya sendiri. Untuk mempertahankan tiang-tiang masjid, kita berani mati maka Allah SWT. Apakah untuk mempertahankan tiang-tiang agama nggak berani mati? Ya Allah. Kalau begitu orang nggak sholat dibunuh saja. Oh jangan, tangkap polisi nanti. Tangkap polisi.
Maka bagaimana mengajak orang yang belum sholat jadi sholat? Diajak yang belum sholat supaya sholat. Tapi kadang-kadang sulit mengajak orang belum sholat jadi sholat. Yo Pak sholat, loh Bapak menuduh saya nggak sholat toh? Malah marah. Ya sudah yo Pak jamaah. Loh kalau sholat harus jamaah gitu Pak. Kalau saya ini nggak pernah lihat Bapak ini sholat di rumah, nggak pernah lihat, jamaah nggak pernah lihat. Loh kalau sholat harus lapor pada Bapak gitu. Orang kok nyulit gitu orang. Karena nggak tahu caranya, di dalam mengajak nggak tahu caranya, maka sulit, malah marah yang diajak. Kalau tahu caranya, oh masya Allah. Seperti ini tadi saya nggak tahu caranya, sebenarnya di sini kan sudah hidup semua. Kalau begini mati. Maka nggak tahu caranya menghidupkan listrik pakai rek jres, pakai oncor malah rusak semua. Nggak tahu caranya. Bagaimana caranya kita mengajak orang belum sholat jadi sholat? Ikut saja 3 hari kalau itu, masya Allah. 3 hari saja bisa kalau masalah itu, tapi belum masuk di sini itu nanti caranya aja. 40 hari 4 bulan ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka Allah SWT untuk diri kita sendiri. Hah? Kalau cari pahala, antum duduk di sini nggak usah keluar, Allah Ta'ala dapat pahala. Tapi nggak dapat iman, duduk di sini belum dapat iman. Kalau ingin dapat iman, keluar di jalan Allah Ta'ala. Inilah doa Allah SWT. Maka niatkan, niat yang sungguh-sungguh. Sebetulnya kemarin waktu mau datang di sini, dalam hati bapak-bapak ini sudah bertempur. Datang tidak. Antara malaikat dengan setan di dalam hati kita itu sudah bertempur. Mau datang BSB datang tidak. Benar gak? Benar. Alhamdulillah, ronde pertama menang, bisa datang di sini. Ini menang. Nanti di sini bertempur lagi. Sudah di sini mau pulang tidak. Masya Allah, pergi tidak, pergi ke pasar tidak. Bertempur lagi nanti ini. Masya Allah. Kalau selalu ke pasar pergi berarti ini kalah. Tapi kalau duduk di sini berarti sudah menang. Ronde kedua menang. Masya Allah. Ronde ketiga nanti di waktu ditaskil. Ini waktu ditaskil mesti berangkat tidak. Masa ronde ketiga kalah? Masya Allah. Ronde pertama, kedua sudah menang, masa ronde ketiga dikalahkan? Sudah saya mau ngalah saja. Gimana kok mau ngalah ini gimana? Masuk ring kok mau ngalah? Masuk ring sudah pakai boxen, pakai itu. Sudah saya ngalah saja, kamplang terus. Ya bener. Tempur, tapi niat menang. Jangan niat kalah. Insya Allah semua niat menang, insya Allah. 4 bulan semua, insya Allah. Demikian nama Allah SWT adalah benarnya semua dari Allah, dan salahnya minta maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.